Ko Denis, Assalamualaikum Ko Denis, apa Waalaikumsalam warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Masya Sudah, Allah, selama ini alhamdulillah. ngelihat Ko Denis ada berseliweran di sosmed. Ya, Nah, Masya Allah, Alhamdulillah lagi dengan begitu episode. dengan kisah hidupnya yang luar biasa, Masya Allah. Dan sekarang Masya Allah melanjutkan dakwah. Oke, langsung aja kalau ngobrolin udah ada Ko Denis tuh kayaknya lebih enak untuk ngobrolin perihal anak muda ya. Ini kabar dari tim saya, katanya kita mau ngobrol apa gitu. sama Ko Denis. Iya. Mau ngobrol soal apa? Kalau Ko Denis biasanya soal ta'arufan tentang anak-anak muda gitu. Ya, ikut aja boleh. Padahal tergantung majelisnya. Iya benar, tergantung majelis ya kayak tergantung siapa jemaahnya. Ternyata yang menggemari luar biasa salah satunya saat ini adalah anak-anak muda. Nah, sekarang Masya langsung Allah, studi silakan. kasus saja nih kok. Jadi ini ada cerita lucu. Iya. Ada seseorang datang ke saya kok, Iya. terus cerita. Heeh. Dengan begitu luar biasa bahagia. Ini kan namanya anak-anak perempuan ini sebagian kan polos-polos ya kok. Polos-polos. Maksudnya polos-polos tuh untuk sebagian anak yang emang nggak banyak bergaul ke sana kemari, anak rumahan gitu kan, memang nggak Belum ngerti lihat apa-apa, ininya belum dunia. lihat dunia, ya kan? Itu kan banyak ya di sekitar kita tuh banyak. Maksudnya anak yang udah punya pengalaman banyak, tapi anak-anak yang belum lihat dunia ini banyak, masih polos, suci. masih suci, polos, nggak ngerti, nggak tahu Iya. laki-laki, nggak tahu dunia, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia cerita, dia sangat bahagia karena sekarang lagi jatuh cinta. Oke. Dan sang pria ini memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Nah, kita kan sebagai orang yang mendengarkan juga turut bahagia ya. Oke. Alhamdulillah sebentar lagi akan menikah. Iya, saya. Dan semuanya dengan kebahagiaan, dengan mata yang berbinar-binar, dengan mata penuh cinta. Udah selesai. Berapa hari kemudian datang juga anak yang lain, yang sangat suci, yang bersih, yang nggak tahu pengalaman apa-apa dengan cerita yang Belum sama. tersentuh. Belum tersentuh dengan cerita yang sama. Dengan laki-laki yang sama. Innalillahi Oke, wa inna ilaihi sekarang. Nah, saya mau tanya sama Ko Denis. Ini kisah nyata ya teman-teman semua. Tapi pada saat itu posisinya adalah seseorang bercerita, tapi dikatakan jangan bercerita ke siapapun. Iya. Yang satu juga jangan bercerita ke siapapun. Akhirnya, Tapi cerita dia. iya, maksudnya si yang ini mencurahkan kebahagiaannya. Yang ini bercerita Sama. kepada saya mencurahkan kebahagiaannya. Tapi kisah ini kisah jangan diceritakan ke siapapun. Tapi Ya, makanya ternyata kita nggak sebut nama ya. iya, kita nggak sebut nama. Tapi ternyata surprise-nya laki-lakinya sama. Innalillahi Gitu. Jadi kan menurut pandangan Ko Denis ya, dengan kasus seperti ini kan banyak ya terjadi. Teman-teman yang polos-polos, perempuan-perempuan yang nggak punya pengalaman apa-apa, sangat rentan dan lemah ketika diberikan perhatian-perhatian. Mereka mengatakan bahwa saya nggak pernah cinta sedalam ini. Saya dibantu dalam kehidupan saya diperhatikan dengan luar biasa. Dia laki-laki yang baik. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan juga laki-laki itu melakukan dengan perempuan bersih dan suci dan tak punya pengalaman lainnya. Nah, menurut Ko Denis supaya karena kan orang kalau jatuh cinta buta nih. Buta. Kita mau bilang apapun, walaupun akhirnya pada saat itu saya plesetin, nggak mungkin kan saya bilang ternyata si A, si yang kamu senengin itu udah ada yang lain, kan nggak mungkin karena kan saling jaga rahasia ya, jangan sebutin. Akhirnya kan kita cari cara gimana caranya supaya dia berpikir ulang dan sebagainya. Akhirnya yang ingin saya tanyakan pada Ko Denis, menurut Ko Denis dengan perspektif laki-laki yang tahu dunia laki-laki, ya kan, berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini gimana ini menghadapi hal-hal seperti ini? Karena perempuan-perempuan khususnya yang nggak punya pengalaman ini, mereka dikasih perhatian sedikit lemah. Ngerasa dilindungi, disayang, dijaga, dan ngerasa itu laki-laki baik. Dan kalaupun laki-laki dia tahu laki-laki itu punya yang lain-lain, dia akan mengatakan enggak kok, itu mungkin masa lalunya. Tapi sekarang dia udah berubah jadi lebih baik. Amin, mudah-mudahan. Amin. Yang ini juga begitu, bikinnya begitu. Nah, menurut Ko Denis itu gimana kalau ini terjadi dalam kehidupan para perempuan baik-baik di luar sana? Kamu dengar ya ini ya, supaya kamu berhati-hati untuk tidak mudah baper, istilahnya begitu. Memang kadang suka saya isengin kalau ditanya ke jemaah perempuan yang masih muda-muda, pertanyaannya kadang satu gitu. Kamu yakin gitu kamu doang yang digituin? Ya, Kadang mereka tuh kudu dibilangin kayak gitu Karena dulu. mereka percaya, karena nggak punya pengalaman dengan yang lain-lain. Uniknya memang bedanya ya. Jadi pernah baca jurnalnya, ini pernah diobrolin juga waktu ketemu Ustadz Felix. Jadi ada nama bagian otak tuh namanya prefrontal cortex, yang itu membuat keunikan dia sebagai manusia. Dan bedanya nanti ketika jatuh cinta laki-laki sama cowok tuh beda. Laki-laki sama perempuan. Iya, laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau perempuan itu dia ketika disayang, dikasih perhatian, maka itu bisa membuat si prefrontal cortexnya itu tertutup. Yang kalau itunya tertutup, nggak berfungsi, murni seperti mohon maaf hewan aja yang hanya di
ngikutin perasaannya sampai akhirnya naudzubillah ingin selalu dekat dengannya sampai naudzubillah secara fitrah biologisnya. Nah, kalau laki-laki itu baru bisa tertutup ya justru ketika nanti sudah ada komitmen. Setelah udah nikah baru dia mau, saya mau dicaci orang kayak yang penting istri saya di rumah makan, mau dibanting tiap hari nyari duit. Nah, makanya ketika akhirnya ada perbedaan, perempuan nggak perlu komitmen, cuman perlu dikasih gombal, kasih sayang, yang padahal bisa ke banyak orang, itu bisa tertutup sih si nalarnya, sehingga akhirnya membuat dia jadi nggak manusia lagi, karena udah tertutup. Makanya memang penting banget untuk kita nyari tahu bahwa, oh laki-laki yang baik tuh seharusnya nggak kayak begitu, harusnya seperti apa. Karena kalau emang dia bener-bener soleh, karena semuanya pasti pengen nyari yang soleh. Masalahnya yang soleh asli nggak akan berani menghinakan atau menodai makhluk yang amat sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu wanita. Segitu banyak peraturan buat wanita kan cuma satu alasannya, supaya benar-benar terjaga. Sampai harus semuanya tertutup, hanya tinggal wajah dengan tangan, karena benar-benar pengen dijaga. Kita sendiri kalau misalkan pengen beli gorengan, nggak ada bungkusnya tuh. Beda dengan kalau beli berlian, yang megangnya aja harus rapi, harus pakai sarung tangan. Nah, karena Allah pengen muliain banget, maka kalau misalkan kita pengen nyari yang benar-benar soleh sih, seharusnya ya, tadi kan berarti belum halal ya Ustaz saya, mohon maaf. Mau mendekati halal Ya, sebenarnya. tetap aja berarti kan belum boleh seharusnya untuk, ya mohon maaf ya, di WA. Karena kan dia ngerasa kayak disayangin kan harus ada medianya, entah mungkin lewat ngobrol langsung atau lewat media. Ya kan orang yang soleh asli pun kan nggak akan berani sih seharusnya untuk ngelanggar batas. Karena ya tahu di satu sisi perintah jangan berzina itu kan makanya jangan dekati, karena memang ada nanti titik di mana kalau udah kita nyampe di titik itu kita nggak akan sanggup nolak. Nah itu kalau dari perspektif menurut Ko Denis, gimana caranya supaya para perempuan ini nggak baper? Karena kadang-kadang teman-teman kita ini kan solehah luar biasa nih, sehari-harinya ngaji dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata lemah kalau udah disentuh soal perasaan, itu kan dia. Tadi yang pembahasan Ko Denis ini. Ketika disentuh soal perasaan jadinya lemah, jadinya nggak berdaya. Nah, tips supaya nggak mudah baper tuh gimana sih? Maksudnya kadang-kadang kan mereka juga mungkin sebagian dari mereka nggak punya figur ayah mungkin ya, atau mungkin yang nggak ada yang ngasih perhatian, tiba-tiba ada yang ngasih perhatian, jadinya jadi blind gitu, jadi buta. Nah, ini mungkin tips supaya nggak mudah baper untuk teman-teman di luar sana. Yang tadi kata Ko Denis, namanya kamu yakin kamu doang yang digituin, jangan terlalu pede dan GR deh gitu. Memang laki-laki itu secara defaultnya cara suka nyari berburu kah apa gimana? Jadi dia apalagi kalau tidak didampingi ilmu agama ya, maka dia pasti emang ibarat kayak kalau kita nyari wifi nih, muncul semua kan tuh. Nanti dia tinggal pilih yang mana, bahkan kalau bisa dicobain satu-satu. Oh ini yang paling kenceng begitu. Jadi memang secara default laki-laki secara dari 10 peluang, daripada nyobain 1 peluru belum tentu dapet, mendingan kenapa nggak coba tembak 9, nanti yang dapat yang mana, baru itu yang dipilih, gitu kan. Sehingga itu mesti tahu dulu bahwa secara defaultnya biasanya laki-laki yang tidak mayoritas ya, terutama kan tadi yang tidak didampingi ilmu agama biasanya seperti itu bagi sudut pandang laki-laki. Makanya ya playboy syariah lah itu mah ya. Benar, berbalut syariah, betul. Makanya bedanya cuman kalau misal yang di luar ngajak nonton, ini ngajaknya ke kajian. Nah, bilang kan. Terus kalau begitu ustadznya bicara tentang jangan pacaran, dia WA ke perempuannya, sabar sayang ini ujian bagi kita. Itu paling kurang ajar ya. Kalau kita nggak pacaran, kita mau menuju ke halal kok. Karena itu satu. Yang kedua tadi ya perlu banget ilmu bahwa Allah nerapin syariat kan tujuannya untuk ngejaga. Ketika akhirnya dia tahu syariat mana yang boleh, yang tidak boleh, lalu ada laki-laki yang mungkin ucapannya semanis mungkin, bentuk fisiknya, perempuan-perempuan itu, dan spek fisiknya juga sesuai yang dia pengen banget. Tapi ketika udah dia, syariat aja dia langgar, bagaimana dia nanti akan terjaga untuk supaya nggak ngelakuin ini ke orang lain. Jadi biar gimana memang si akal ini mesti ada perannya di situ. Karena kalau hati sudah menguasai, akalnya biasanya udah nggak kepake. Yang kedua, paksain di circle-nya paling selanjutnya. Kayak izin dulu waktu akhirnya qadarullah berhenti dari yang di Thailand. Saya tahu ini nggak akan bisa untuk benar-benar berusaha di jalur yang benar kalau saya nggak maksain diri. Akhirnya kan waktu itu kan masuk pesantren ya, ke Darut Tauhid, ke Agim. Yang akhirnya circle tuh benar-benar berubah. Yang pengen ngajak balik lagi dia nggak ada akses karena handphone disita, nggak boleh pegang. Yang sayanya kalau misal naudzubillah tergoda syaitan untuk pengen coba balik lagi pun akses sudah benar-benar tertutup. Sampai nanti akhirnya kita sudah adaptasi dengan lingkungan baru itu.
Makanya sebetulnya yang ketiganya tadi circle-nya juga mesti berupaya untuk dijaga. Yang paling penting mah tetap ya biar gimana juga minta tolong sama Allah terus lah. Karena sejatinya soal jodoh itu kau suka ngingetin, jodoh tuh cepat atau lambat pasti ketemu. Paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemu di surga. Iya. Masalahnya kadang ada yang bela-belain mendingan ngerelain surganya, yang penting dapat jodoh di dunia dengan cara diizinkan, mohon maaf, disentuh atau ya komunikasi meskipun duaan di chat doang pun tetap berkhalwat kan. Maka jangan kita sia-siain surga kita hanya demi dapat jodoh di dunia, karena syarat ke surga itu nggak harus punya jodoh aslinya. Walaupun mungkin perasaan hati itu amat sangat menyenangkan kalau digituin oleh lawan jenis. Tapi ya udah kan kita balik lagi. Yang kita tahu sejauh kita ngaji kan bahwa rumah tangga yang berhasil tuh bukan yang setiap hari dianya so sweet, tapi yang setiap hari, tapi yang bisa nyampein kita ke surganya Allah. Gimana bisa nyampe ke surganya Allah kalau cara ngejemputnya aja dengan cara yang Allah nggak suka kan? Oke. Ya, untuk para perempuan-perempuan yang belum punya pengalaman di luar sana, yang kamu masih nggak tahu tentang dunia dan nggak tentang laki-laki, jadi ingat kata Kodenis namanya kamu doang yang digituin. Iya, benar. Banyak hati-hatinya. Untuk para laki-laki, kamu tuh ya para laki-laki pengennya dapat istri yang solehah gitu kan? Ya kan, semua laki-laki pengen punya istri yang solehah. Tapi akhirnya caranya dengan seperti itu ya. Jangan dilakukan begitu ya. Kalau mau ngejar yang satu, ya perjuangin yang satu. Jangan banyak cadangannya ke sana kemari, oke? Dan dari sudut pandang laki-laki ya, Tada. Semakin dia ngedeketin perempuan yang makin gampang, dia makin cepat, mohon maaf, bosennya. Makin cepat kayak, gak ada challenge-nya, tantangannya. Makanya ketika akhirnya dengan makin benar-benar ngejaga diri, makin dia kayak penasaran memang. Dan ini pernah ada kejadian izin qadarullah dulu waktu masih tinggal di sana. Mohon maaf, kami dengan lingkungan yang tidak baik di tempat dugem ya, mohon maaf, ada kawan dalam keadaan mabok. Kita lagi ngobrolin, kita mau ke depan kayak gimana nih, tahun depan gimana, oh kita buka usaha baru, 5 tahun ke depan gimana, oh kita mungkin udah punya kerajaan bisnis lagi, 20-30 tahun ke depan gimana, ya kita udah tinggal nikmatin anak istri kumpul di rumah hangat, dikelilingi anak cucu. Nah masalahnya dia belum nikah, saya celetukin, loh ya udah, lu kan belum nikah, nikahin aja salah satu, mohon maaf, wanita yang pada menari di tempat hiburan itu dalam kondisi sedang mabok aja dia bisa jawab, lu gila kali ini, masa gue jadiin wanita kayak gini jadi ibu dari anak-anak gue. Waduh. Segitu lagi ngabok, segitu tukang dugem, segitu nggak kenal agama, bahkan bukan Islam, tapi secara defaultnya dia bisa tahu bahwa dia kalau pengen punya anak pengennya pasti istri yang baik. Nah ketika akhirnya dia secara syahwat suka wanita yang gampang digoda punten hanya untuk melampiaskan syahwatnya, tapi dia juga tahu betul yang mudah untuk saya lampiasin syahwat ini pasti nggak akan jadi ibu yang baik bagi anak-anak saya. Oke, sekarang pertanyaan berkembang kok. Akhirnya yang laki-laki yang nggak baik ini berhijrah ceritanya, mau jadi orang baik karena mau dapat yang baik. Otomatis kan perempuan yang baik laki-laki yang baik dong. Wallahu alam ya berhijrahnya, ya kita husnuzon lah berhijrah bener gitu ya. Berhijrah bener, tobatan nasuha. Tobatan nasuha. Namun akhirnya menikah. Nah setelah menikah, perempuan yang baik-baik ini kan nggak tahu nih tadinya ya background atau masa lalu si laki-laki ini. Ketika menikah, mulailah ketemu satu persatu. Entah tiba-tiba temennya datang. Fakta-fakta terbuka setelah pernikahan. Ini banyak juga kasusnya kok. Jadi laki-laki yang nggak baik itu, yang punya masa lalu yang nggak baik, kemudian dia berusaha untuk berjuang untuk mencari perempuan yang baik-baik. Ini kita judulnya nggak tahu apa, pokoknya perempuannya yang polos-polos ya. Ini karena banyak di sekitar nih. Akhirnya menikahlah dengan si perempuan yang baik-baik itu. Barulah terkuak satu persatu kok. Satu persatu. Ini kisah nyata juga. Karena kan orang-orang bercerita. Jadi kaget karena ternyata dapat di phone kontak personnya di telepon itu ternyata banyak wanita tidak dikenal. Iya, wanitanya bukan macam-macam, wanitanya wanita dengan profesi yang macam-macam gitu, yang bla 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 gitu. Shock lah si istrinya. Atau suatu ketika ketemu di chat atau di note handphonenya yang lama-lama, bagaimana mohon maaf ya teman-teman ya, ini mau tanya sama Kodenis karena Kodenis punya kehidupan yang lalu seperti itu dan sekarang sudah seperti ini. Kita pengen dengar perspektif dari Kodenis. Kemudian si istri ini juga kaget karena ternyata di note itu ada transaksi terhadap mohon maaf dengan wanita yang nggak benar gitu ya, maksudnya transaksi begitu. Atau di suatu kesempatan perempuan ini juga sangat kaget karena tiba-tiba datang teman-teman satu persatu yang tidak sengaja, dulu kan dia begitu, atau secara tidak sengaja ketemulah foto-foto lama dan video-video lama yang ada di laptop misalnya.
yang membuat perempuan baik-baik ini merasa bahwa aku kok ngerasa kayak dibohongin ya gitu. Aku ngerasa dibohongin. Kenapa aku kadang-kadang si perempuan-perempuan yang soleh ini mengatakan aku udah jaga diri baik-baik selama ini. Kok nggak fair ya gitu. Udah jaga diri baik-baik selama ini tapi ternyata dapatnya yang punya pengalaman yang seperti itu dan aku nggak tahu misalnya si perempuan ini mengatakan aku nggak tahu tentang pengalaman hidup yang seperti itu. Ini kasusnya, gimana tuh kok? Ini yang beneran akhwatnya soleha menjaga diri berarti ya? Banyak kan kok kayak gitu kan? Banyak memang makanya. Karena walaupun lebih banyak saya nemuin yang gini Teteh, bahwa memang ketika akhirnya kejadian kayak gitu, ini kan kalau belajar ilmu hatinya tuh kan suka yang penting kita cek diri kita dulu ya. Karena memang kan di An-Nur 26 memang yang baik untuk yang baik, yang keji untuk yang keji. Makanya memang bicara jodoh itu lebih ke arah sebetulnya bukan mencari tapi sibuk melayakan diri. Kalau udah ngelayakan diri di hadapan pencipta jodoh, mudah Allah kirimkan yang baik. Terus akhirnya dia mungkin hijrah, misalkan akhwatnya dua-duanya hijrah duluan, atau ternyata mendapati bahwa ternyata suaminya ternyata punya masa lalu bahkan masih dilakukan. Kalau menurut saya sih kalau memang jatuhnya sudah menikah maka ya tetap kalau bisa bertahan dulu berusaha mungkin ya. Karena biar gimana sabarnya mungkin pahit kita tahu, kita akui suami selingkuh atau apa segala macam, tapi kalau gara-gara diselingkuhi itu dia akhirnya benar-benar jadi tambah dekat sama Allah, sejatinya kan dia yang beruntung daripada yang suaminya udah setia tapi bikin dia lalai, nggak mau tahajud, nggak mau ngapalin keluaran lagi karena suami juga udah baik, akhirnya jadi lalai. Jadi nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Kita tahu bagaimana Ibunda Asiyah pun mendapat derajat setinggi itu kan salah satunya ya karena yang didampingin tuh manusia yang paling parah. Sabarnya yang kita tahu Az-Zumar ayat 10 inafayafasabirun ajrum bighairi hisab, pahalanya tanpa batas sabar itu. Nah, ini sabarnya bukan sekedar ngadepin suami biasa yang naruh anduk sembarangan atau buka laci nggak ditutup lagi, tapi Firaun karena sabarnya luar biasa, makanya derajatnya pun Masya Allah jadi luar biasa tinggi di sisi Allah. Nah, ketika akhirnya kita dapetin kayak begitu suaminya, silakan sebetulnya kita mau bicaranya dari sudut pandang mana dulu. Saya suka tanya balik. Kalau mau dari bicara sudut pandang fikih, suamimu udah benar-benar zina, secara fikih kamu boleh minta untuk diceraikan. Atau kalau perlu khulu, balikin maharnya, terus udah selesai pisah. Kalau dalam pernikahan itu suaminya balik lagi gitu ceritanya? Kalau misalkan dia benar-benar ketahuan, benar-benar berbuat dosa besar yang bisa istri minta pisah. Tapi itu cuma bicara sudut pandang fikih. Saya selalu diingetin sama guru bahwa di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Fikih cuma bicara boleh atau tidak. Hukumnya apa? Takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Kamu nggak suka ini, tapi kalau kamu memilih untuk gimana jalannya jadi tambah dicintain sama Allah, bisa jadi kamu tambah dekat ke surganya Allah justru gara-gara kejadian suamimu kayak gini daripada tadi. Ya. Jadi silakan balik lagi. Menurut sudut pandang fikih boleh dan punten, tapi kalaupun harus cerai dan cerai itu boleh tapi itu adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, maka tolong dengan hanya satu syarat aja. Yaitu kamu harus benar-benar bisa menjamin selepas dengan dia kamu tambah takwa kepada Allah. Karena kalau misalkan dia pengen cerainya cuma gara-gara ada yang lebih soleh naksir ke aku, tapi setelah akhirnya pisah waktu diselingkuhin rajin tahajud, ketika udah cerai ganti suami yang baru ternyata malah jadi nggak rajin tahajud, punten syarat cerai kamu masih gagal menurut saya. Karena syarat kecuali misalkan nih benar-benar setiap kali sholat si istri punggungnya disetrika sama si suami. Kamu cerai berarti buat apa? Supaya saya bisa sholat. Oh bagus kalau kayak gitu silakan. Tapi kalau misalkan suka sekedar saya cerainya karena udah mah perbandingannya dia suka nonton drakor, ngebandingin suaminya asli kayak gitu, perbandingannya nggak apple to apple, nggak lihat laginya di luar sana ada yang menurut dia lebih bisa nyenengin dia secara untuk dunianya. Ya kebanyakan kan gara-gara itu pisahnya. Padahal punten, meskipun terasa, tapi apa saya nggak bodoh? Suami saya jahat, saya malah tetap bersabar. Enggak, dalam Islam yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Bisa jadi gara-gara itu ya tadi, kamu lebih terjamin surganya daripada sekian banyak istri di luar sana yang suaminya udah pada baik. Silakan, mau lihat dari sudut pandang apa? Sudut pandang fikih atau sudut pandang takwa? Balikin lagi. Yang penting, yang paling beruntung adalah yang bikin kamu tambah dekat sama Allah. Itu dulu aja. Insya Allah. Ini kelanjutan dari cerita tadi. Ini kan karena kita sharing pengalaman ya teman-teman semua. Kemudian sang istri ini akhirnya berkata bahwa memangnya ada efeknya ya. Jadi kata sang istri ini, karena suaminya dulu sangat bebas, berteman dan bergaul dengan sangat bebas, ketemulah dengan seorang istri yang soleha ini yang nggak punya pengalaman ini. Ternyata sang suami ini
menjadikan istrinya ya istri, tapi tidak berkeinginan terhadap istri karena udah punya pengalaman dengan yang kemarin-kemarin, sehingga ini menyebabkan istrinya jadi merasa dicuekin gitu. Itu kan sering juga terjadi kan, kok karena ya dia istri aja gitu, istri yang baik, tapi ternyata untuk hal yang lainnya ternyata sang pria ini masih teringat-ingat dengan perempuan-perempuan yang seperti itu. Itu gimana tuh, kok? Sang istri merasa kok aku kayak nggak menarik ya, aku kok dicuekin, kok dingin ya. Ternyata selama ini sang istri ini mengatakan, oh aku nggak menarik, mungkin aku yang salah. Ternyata yang berproblem adalah suaminya karena udah ngelihat yang macam-macam di luar sana. Nah, itu gimana? Makanya menurut saya sebetulnya bagi si akhwatnya sudah cukup sih yang tadi. Karena sisanya tinggal bicara teknis. Oke, dia mungkin belajar, mohon maaf, mungkin biasa beragami syar'i. Kalau di hadapan suami akhirnya mohon maaf ya pakai pakaian yang menggoda suami kan sebetulnya sah-sah aja. Walaupun mungkin dia nggak biasa. Kalau udah kayak bahasannya kalau yang tadi saya sampaikan mah itu mah kudu laki-lakinya yang kudu dimarahin memang. Kudu saya yang ngobrol sama laki-lakinya baru dijelasin. Karena sejatinya yang rasa senang yang didapat dari mohon maaf ya gonta-ganti atau misalkan dia ya mungkin suka judi, suka apapun lah ya. Pokoknya kalau judulnya kebandalan dunia kan sebetulnya kita udah sering ngeliat gitu bahwa nggak ada yang berakhir bahagia, nggak ada yang happy ending. Yang saya dakwakan selama ini seperti kalau bahas perjudian dan segala macam kan sebetulnya cuma kayak nunjukin, kamu lihat ya di depan tuh ada 2 jalan, yang kanan selamat, yang kiri kok pada jatuh bonyok. Nih saya juga udah bonyok, terus kamu ngapain ikut belok kiri juga? Kan seolah kayak cuman kayak gitu sebetulnya. Karena bicara hukum, bicara tentang fatwa sekalipun, saya yakin seorang orang udah pada pinter sekarang mah. Gue tinggal googling, tinggal nyari sendiri. Sebagaimana semua maling, semua koruptor juga tahu yang dia lakuin teh nggak baik. Cuman kan masalahnya tadi nggak cukup yakin. Masalahnya mau berapa kali lagi kita ngejar itu semua, baru akhirnya sadar bahwa itu semua tuh nggak bisa ngasih kebahagiaan. Bicara tentang akhirnya ngelihat yang bukan halal nanti dibikin sama Allah yang halal jadi tidak menarik. Udah gitu kalau mau dikejar terus menerus juga dia cuman belum kenyang aja kali atau belum pernah kena batunya aja. Nah, kadang salah satu cara pertolongan Allah tuh dengan memang ya kapok mau nggak mau dikasih kapok kena batunya karena ya pilihannya 2 antara Allah buka aibnya atau nanti naudzubillah kan kalau dosa tidak ditobati terus menerus ya Allah biarkan mati dia dalam keadaan seperti itu. Lagian kamu yang ngakunya laki-laki yang ngakunya bisa mikir, yuk pikir pakai akalnya yang katanya kamu bangga-banggakan itu. Satu perbuatan zina kamu yang mungkin nikmatnya cuma 15 menit itu hasilnya rumah tangga kacau, mudah bagi Allah ngerusakin bisnisnya, dia jadi ketipu orang. Kalau udah punya anak-anak yang ngelihat mamanya nangis di rumah jadi benci sama ayahnya, naudzubillah benci sama ayahnya jadi benci sama laki-laki, anak perempuannya bisa jadi lesbi. Kalaupun akhirnya naudzubillah pisah, si ketemu dengan si anak perempuannya jadi bisa cuma seminggu sekali pun setiap kali ketemu anak-anaknya pun sinis. Sekian banyak rentetan masalah itu kamu berani ambil demi nikmat zina yang cuma 15 menit. Kan bagi akal kamu yang katanya laki-laki banggain itu kan kayaknya itu nggak worth it banget, nggak masuk akal. Maka yuk udah bisa mikir kayak gitu. Karena laki-laki pasti punya fitrahnya, punya jiwa qawwamah. Dan seharusnya jiwa qawwamah itu akan membuat si laki-laki itu ngerasa kayak, masa sih saya ngelihat istri yang ya Allah, dia tuh punya orang yang banyak pengen bahagiain dia, ayahnya, ibunya, bahkan mereka semua rela mati demi anak ini bahagia. Tapi terus wanita ini ninggalin semua orang yang pengen bahagiain dia hanya demi dampingin kamu, laki-laki yang tidak dia kenal. Terus kamu akhirnya cuma ngelakuinnya tiap hari, cuma nyakitin dia. Serius kamu tuh laki-laki sehina itu? Karena kalau jiwa qawwamahnya masih benar ya, dia tidak akan terima ketika dia mendapati dirinya jadi manusia seburuk itu. Secara defaultnya saya yakin seperti itu. Secara bawaannya, fitrahnya. Tapi kalau misalkan ternyata memang sudah jiwa qawwamahnya yang rusak, ya udah berarti bukan laki-laki dan udah nggak layak lagi untuk didampingi sih sejatinya kalau kayak gitu. Jadi laki-lakinya ini mah yang udah kudu diinin, yang diobrolin. Buat perempuannya udah bismillah, kamu sedang tidak dizolimi. Bisa jadi ini jalan kamu tambah mudah ke surganya Allah. Insya Allah. Ini masalahnya nonton podcast ini kayak kebanyakan perempuan masalahnya. Harusnya laki-laki yang banyak nonton nih biar denger nasihatnya nih. Nah, ntar kita potong-potongin sebarin. Iya, kita potong-potong sebarin. Kok, nah ini akhirnya sebelum kita nanti kita masih banyak berepisode-episode ya dengan Kode ini. Cuman pengen nanya kalau gitu kok supaya nggak salah pilih nih. Untuk para perempuan, ini nasihat untuk perempuan karena ini nonton banyak perempuan karena di sosial media saya itu memang
80%, 90% Iya, perempuan-perempuan dicek gitu. insight-nya. Nah, untuk para perempuan, nasihat sebelum pernikahan atau nasihat menjelang pernikahan, ta'aruf dan sebagainya. Ayo, supaya mereka ini tidak terlalu Siap. polos-polos banget. Masya Allah. Ketika Masya dikasih Allah. perhatian, oh dia yang paling sayang sama saya, ayo nikah sama dia langsung gitu. Masya Padahal Allah. ternyata si pria ini juga banyak yang lain-lain atau mungkin punya Alhamdulillah. masa lalu yang luar biasa yang belum sembuh gitu ya, masih belum kenyang kalau bahasanya Kak Denis. Apa nasihat untuk para perempuan, nasihat untuk para perempuan untuk menuju ke pernikahan? Ya ibarat jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadiin kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimin imam yang soleh. Dan dua, jangan nganggap bahwa misalkan ternyata nggak punya jodoh, gara-gara kitanya baik, nurut, dan nggak mau ngebalesin chat si tukang modus tersebut, itu adalah keburukan. Enggak. Justru ketika kita tahu pengennya Allah, ridhonya dan juga surganya, ya udah, justru syarat kesyirikan nggak harus punya jodoh. Jadi juga yang masih misalkan punten usia udah lewat, Nanti kita bahas next episode buat kalian yang lagi menunggu jodoh nih, banyak yang belum nikah-nikah nih. belum nikah, usia mungkin suka udah mulai dijadi omongan orang, tapi sekali lagi nggak apa-apa, jodoh cepat atau lambat pasti ketemu, antara paling cepat di dunia atau nanti di surga. Yang jadi pertanyaannya tuh kita layak ke surga atau enggak, kan itu mesti lebih harus kita pikirin. Ketiga, selain udah melayakkan terus diri kepada Allah, memang cara paling gampang lihatlah dia takut ke Allah atau enggak. Karena kita nggak tahu ya dia orang main gampar atau enggak ketika nanti sudah nikah, atau nanti gampang digoda oleh pelakor di tempat kerjanya, kita nggak tahu. Tapi selagi bismillah dia takut sama Allah, maka bismillah. Cara ngelihat dia takut sama Allah atau enggak. Kalau dia benar-benar takut sama Allah, dia nggak akan WA modusin kamu. Jadi ketika ada yang udah mulai tengah malam udah ada laki-laki assalamualaikum ukhti, udah langsung harus diblok itu. Udah nggak usah diapa-apain lagi. Karena emang kata Allah juga kan inna kaida syaitani kana doifa An-Nisa 76. Tipu daya setan itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Kalau diladenin, iya nih Bang, aku juga lagi ruku. Nah, itu udah repot. Ya, kalau udah kayak gitu udah repot. Iya, ngingetin tahajud. Masya Allah ya dia mah ngingetin aku tahajud. Kalau diladenin berat. Makanya jangan didekati. Karena kalau belum didekati, belum ada perasaan yang timbul, ngebloknya lebih gampang daripada udah chattingan, udah WA-an. Udah dalam susah ya, Masya Allah. Itu sesuatu yang jangan pernah dimasukin sama sekali kalau bisa. Karena kalau udah sampai kita udah masuk ke area tersebut, ibarat coba intip buka pintu, ternyata anginnya kenceng banget. Susah Akhirnya nutupnya. malah kedorong. Makanya kata Allah jangan dibuka sama sekali, jaga sejaga-jaganya. Dan sisanya mah layakkan diri di hadapan Allah lah, bismillah. Ketika akhirnya udah layak, Allah kirimkan yang terbaik. Walaupun sunatullahnya gitu ya, di hadis sahih juga kan kita tahu akan ada nanti hari itu 50 kelahiran perempuan semua. Laki-laki cuma satu. Udah mah laki-lakinya cuma satu, gak suka sama cewek lagi. Kita akan menuju ke arah sana. Iya. Atau malah pengen jadi cewek. Tahu kan ya kan? Makanya selalu ditengahnya, tenang. Walaupun nanti kita hidup di zaman itu, sekarang perbandingannya masih 1:4 ya di Indonesia. Tapi ketika nanti sudah ada hari di mana kalian 1:50, hei wanita, tenang. Kalian meninggal jomblo pun yang penting ke surga dulu aja bakal ada jodohnya. Daripada ngerelain demi dapat jodoh di dunia, kehilangan tiket masuk ke surganya. Itu dulu aja lah yang dijaga, bismillah. Wah itu luar biasa itu, nanti pembahasannya kemana-mana jadinya nih ya, maksudnya pembahasannya jadi ya banyak lah nanti ya. Terakhir. Kalau gitu dalam proses ta'aruf nih kok, nanti kan ada yang bilang nih begitu, gimana kalau nggak ngobrol, gimana bisa tahu karakternya, gimana caranya? Nah kalau gitu kalau proses ta'aruf ini gimana gitu. Kadang-kadang kalau pakai perantara atau pakai moderator. Mediator. Kalau pakai mediator. Mau debat presiden itu. Kalau pakai mediator kan nggak terlalu kelihatan. Maksudnya orangnya tuh gimana, kesehariannya gimana. Udah berjuang seusaha luar biasa gitu untuk menanyakan ini itu, tapi ternyata tuh masih dalam ada yang pernikahan disembunyiin, jago bohong. Ternyata pas nikah kaget-kaget gitu. Jadi supaya ya insya Allah mengurangi yang kaget-kaget itu tuh gimana sih, pertanyaannya apa aja pas ta'aruf, ngeceknya gimana, karena gimana pun juga beberapa teman mengatakan enak kan kalau ngobrol langsung lah, jadi bisa tahu semuanya gitu. Kalau ngobrol pakai mediator dan sebagainya kan terbatas. Itu gimana kok intinya ta'aruf yang benar supaya nggak beli kucing dalam karung. Dipahami dulu, dari 10 pasangan ta'aruf, statistiknya cuma 2 pasangan yang berhasil nikah. Jadi 8-nya nggak berhasil nikah. Makanya kita mesti cari tahu dulu ta'aruf yang benar itu, ta'aruf yang berhasil itu bukan yang berhasil sampai nikah.
Tapi ta'aruf yang sukses adalah yang bisa membuat siapapun yang di dalamnya tambah dekat kepada Allah. Meskipun gak jadi nikah. Nah, ta'aruf itu justru tujuannya buat nyari tahu orangnya dia atau bukan. Kalau ternyata bukan dia, nggak jadi, nggak apa-apa. Dan nggak akan sakit, karena belum baper. Betul. Karena kalau ta'aruf, sekali lagi, kita nggak pakai topeng. Pacaran pakai topeng, pinjam jaket temen, pinjam parfum temen, dan segala macam. Kalau ta'aruf, kita belum ada perasaan sama sekali. Dan dijaga, ada mediator. Fungsi mediator sebetulnya bukan untuk supaya mempersulit, tapi juga akhirnya dia ngejaga. Oh, ini udah ada yang ngelanggar aturan, ini nggak boleh. Dan selanjutnya, ketika bismillah, saya yakin betul sih, ketika kita udah benar-benar berusaha ngedeketin ke Allahnya tulus, dan Allah tahu itu, istikharahnya benar-benar dilakuin dan benar-benar tulus. Ketika nanti ketemu sama yang jago modus dan dia pandai bohong sampai benar-benar nggak ketahuan pas proses ta'aruf pun, kok yakin betul sih dia akan dibikin oleh Allah, hatinya nggak yakin. Kalau benar-benar masih kemakan omongannya pun akan dibikin juga untuk benar-benar supaya akhirnya dibikin gak jadi aja sama Allah. Si calon suami harus pindah kota kayak atau gimana, atau bahkan kitanya yang harus pindah kota, ataupun penghulunya meninggal. Nah, udah bilang misalkan ini mah ya. Tapi ya kalau Allah pengen gagalin kan mudah banget gitu sebetulnya. Jadi ketika akhirnya kita benar-benar minta tolong ke Allahnya tuh benar-benar, yakin betul sih Allah pasti turunin pertolongan. Antara hatinya di benar-benar bulat yakin, meskipun masa lalunya laki-lakinya seperti apa, tapi sudah tobat nasuha. Ataupun kalau ternyata dia modus, akan dibikin juga oleh Allah, dibikin gak yakin untuk mau lanjut sama dia. Jadi kalau masalah pertanyaannya default udah tahu, udah kelihatan, dan kadang punten ya memang masih bisa bohong namanya nulis CV segala macam. Tapi kalau udah minta tolongnya ke si pemilik si laki-lakinya itu kan itu beda cerita. Wow, luar biasa ya. Hari ini pokoknya teman-teman, ini khusus untuk kalian-kalian semua para perempuan-perempuan baik-baik ya, yang saat ini lagi diuji dengan perasaan yang luar biasa. Kode ini menekankan berkali-kali, ataupun buat kalian semua yang sudah menikah juga, yang diuji dengan laki-laki yang ternyata punya masa lalu yang gak baik dan mengulangi lagi pada saat pernikahan kalian. Kode ini mengajarkan untuk ya udah balik ke Allah lah. Kelihatannya simple ya teman-teman semua, tapi dalam pelaksanaannya tuh luar biasa, Masya Allah, butuh perjuangan, butuh kekuatan, butuh kesabaran untuk menghadapi ujian itu. Jadi ujian orang beda-beda tuh. Ada ujian soal ekonomi, ada ujian soal sakit. Ternyata kamu ujiannya di percintaan, ya. Dan itu nggak mudah juga ya. Ujiannya berat itu percintaan itu. Jadi semoga untuk para perempuan-perempuan baik di luar sana, Allah jaga kamu, Allah jaga hati kamu. Karena kalau sudah terlalu cinta, kamunya jadi buta, jadi nggak mau dengar nasihat orang lain. Tutup. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit membuka hati kamu satu hari nanti gitu ya. Supaya kamu bisa hidup dengan lebih baik dengan laki-laki yang juga baik, insya Allah gitu ya. Nah, jangan kemana-mana karena masih ada beberapa episode lagi dengan Kode ini. Kita mau bahas tentang bagi kalian yang patah hati, yang lagi nangis-nangis karena putus cinta, itu juga susah kan? Atau kalian semua yang sudah berusia tertentu tapi belum dapat jodoh juga banyak nangis-nangisnya. Ini untuk kalian semua yang hatinya lagi menangis soal percintaan ya. Kode ini terima kasih banyak. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.